warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana sehat semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak bisa bertemu lagi dengan kalian. Insya Allah pada saat ini Bapak akan menjelaskan tentang materi tajwid ya, yaitu tentang ahkam sakinah wa tanwin, hukum nun mati dan tanwin. Saya akan mencoba menjelaskan dengan mengikuti apa yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Atfal. Oke, ahkam nun sakinah wa tanwin, hukum-hukum nun mati dan tanwin. Kenapa hukum nun mati dan tanwin disatukan? Karena pada hakikatnya tanwin itu adalah nun mati. Nah, kalau kita belajar ilmu nahwu di awal-awal akan dibahas tentang tanwin. Tanwin huwa nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafzun lafzon. Bahwa yang disebut dengan tanwin itu adalah sebetulnya nun mati yang ada pada akhir kalimat isim, lafzun lafzon, ada dalam ucapan tapi tidak ada tulisan. Maksudnya suaranya ada tapi tulisannya tidak ada. Itu namanya tanwin. Makanya tanwin itu sama bunyinya dengan nun mati. Coba kita lihat ini contohnya. Umpamanya Zaidun. Nah, Zaidun. Kita baca ada dun. Ada bunyi nun matinya kan? Nah, sama aja dengan ini. Zaidun. Oh. Jadi ini nun mati, dun. Ini pakai tadi juga dun. Jadi ada suara nun mati. Maka kenapa nun mati dan tanwin hukumnya disatukan? Karena pada hakikatnya tanwin adalah nun mati, hanya saja tidak dituliskan, hanya di lafadznya saja. Baik, kita mulai saja ya. Ahkam nun sakinah, hukum nun mati dan tanwin. Dalam fatwa disebutkan dalam bait linnuni taskun walid tanwini arba'u ahkamin fahud tajini. Hukum nun mati dan tanwin itu ada 4. Mana saja? Yang pertama, langsung kita bikin bagian aja ya, biar gampang dimengerti. Bagi 4 saja langsung. Yang pertama, izhar. Nah, izhar. Yang kedua, idgham. Yang ketiga, ikhlas. Dan yang keempat adalah ikhfa. Oke. Nah, ikhfa. Nah, jadi ada 4 kolom ya. Izhar. Izhar artinya itu menjelaskan. Artinya apa? Artinya ketika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang nanti akan disebutkan, ada 6 di sini terkalah, maka dia dibacanya harus jelas atau dijelaskan. Nah, apa saja hurufnya? Di sini huruf izhar itu ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat he, yang kelima ghain, yang terakhir tha. Hamzah, ha, ain, he, ghain. Nah, manakala ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini yang disebut huruf halak, huruf tenggorokan, disebut huruf halak karena dia makhrajnya dari tenggorokan, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca jelas. Baik. Nah, contoh, saya kasih contoh. Itu bisa dalam satu kalimat atau terpisah kalimat. Saya kasih contoh. Pertama, nun mati bertemu hamzah namanya. Man amana. Man amana. Nun mati bertemu hamzah. Nah,
Ketika nun bertemu hamzah maka disebutnya izhar, bacanya harus jelas man. Jadi mahrojnya harus betul-betul nyampe. Mahroj nunnya man aman. Atau ketemu ha, contoh min hum. Bisa? Ada? Ketemu ain. Contoh an am da. Oh, nun ketemu ain harus jelas. Jangan an am. Kemudian ketemu he. Contoh in halak in halak. Nanti ketemu he in halak. Fan halak in halak. Sudah jelas. Ketemu gain min goiri. Bapaknya ada min goiri. Harus jelas. Atau ketemu kha, contoh min khairin. Tanwin bertemu huruf halak, semuanya si tanwinnya harus dibaca. Pun demikian dengan tanwin, ya. Ini nun mati. Tanwin juga sama. Ketika tanwin bertemu hamzah, sama harus dibaca jelas. Tanwin bertemu ha, sama. Pokoknya ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halak yang yaitu hamzah, ain, he, ghain, kha, maka bacaannya harus dijelaskan, jangan samar-samar. Kalau dalam kaidah di pasal itu disebutkan fal awalul idharu qabla al-ahrufi lil halqi sirrul tibat fal ta'rifi hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun khafu. Nah, itu ya kaidah idhar. Yang kedua, sebelum diteruskan saya tanya dulu, udah paham ya? Insya Allah paham? Alhamdulillah, kasih kalau udah paham, kita lanjut. Kedua, idgham. Secara lugat, idgham itu artinya memasukkan. Kalau dalam istilah lanjut di sini, yang dimaksud idgham adalah memasukkan huruf pertama yang sukun ke huruf yang kedua. Di sini, nun mati dan tanwin dimasukkan ke huruf setelah. Ada berapa huruf idgham? Ada huruf idgham itu ada 6 sama ya. Ada 6 cuma beda. Kalau tadi huruf halak, kalau idgham itu hurufnya bukan yang tadi. Ada 6 tapi bukan yang tadi. Nih, huruf idgham itu ada 6. Nih. Ada ya, nun, mim, wawu, lam, ro. Ya. Ada ya ro, mim, lam, wawu, nun dikumpulkan dalam jar muluna. Saya usul sekali ini ya, mu, lam, ro. Nanti supaya apa? Supaya nanti bisa kita bedakan ada idgham yang ma'al gunnah, ada yang bila gunnah. Ya, nun, mim, wawu, lam, ro. 4 huruf di atas yang nun, mim, wawu ini ketika diidghamkan atau ketika diidghami oleh nun mati dan tanwin, maka idghamnya harus pakai dengung, harus pakai gunnah. Contoh, ini nun mati bertemu ya, contoh man, kemudian ya mal. Nah, nun mati bertemu ya tadi harus idghamkan, masukkan, kemudian tambahkan gunnah. Maka dibaca may ya'mal, harus pakai gunnah. Disebutlah idgham ma'al gunnah. Ketemu nun, apalagi ketemu nun jelas ya. Contoh minnar. Pokoknya minnar. Kita ketemu mim. Contoh min ma'in. Min ma'in baca mim ma'in. Biasanya dalam bahasa kita udah jelas nih, karena ada idgham maka di sini dikasih tanda tasydid.
Sebagai tanda ada idgham. Ya, seperti itu. Contoh miwa 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 dibaca miwa. Nah, ini yang empat kalimat ini, contoh ini harus pakai guna karena disebutnya idgham ma'al guna. Sementara dua lagi lamro idghamnya ini bila guna, tanpa ada guna, nggak usah pakai temu, nggak usah ditahan. Contoh perbulan Al-lau nasya. Bawahnya Al-lau nasya. Langsung kelak idgham tapi jangan pakai temu, jangan ditahan, langsung aja Al-lau nasya. Atau ketemu roh min rabbihim idgham kan jadi mir. Nah, pakai nasi di situ sebagai tanda idgham mir rabbi, tapi jangan ditahan, jangan pakai udah, jangan mir, jangan. Nah, jadi idgham secara keseluruhan hurufnya ada 6, yang nun limau lam ra. Cuma yang nun limau itu pakai guna, lam ra tidak pakai guna. Kalau dalam kaidah tujuh apa disebutkan Asani idghamun bisittatin atat biar muluna indahum qad sabatat. Gitu kan? Lakinna hadis mani ismun yudghaman bihi limunnatin biyan ulima. Illa idza kana bi kilmatin fala tudilka dunyatun masin wa intala wasani idghamun bi ghairi gunnah bilani wa rasuma karrirranna. Nah, ada beberapa pengecualiannya. Kalau tadi secara umum disebutkan bahwa ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya nun mim lam ra, maka itu harus dibaca idgham atau harus dimasukkan, kecuali bila idza kana bi kilmatin fala tudgilka dunyatun masin wa intala, kecuali jika ada nun mati bertemu salah satu huruf idgham, tapi dalam satu kalimat itu tetap harus dibaca idgham, jangan diidgham. Dalam Al-Quran hanya ada 4 kalimat ya. Dalam Al-Quran hanya ada 4 kalimat yang secara aturan awal mungkin itu karena termasuknya huruf idgham harus diidgham, tapi pada kenyataannya itu jangan diidghamkan, itu harus didahulukan. Kalau dalam contoh tadi disebutkan dalam bait kadunya sinwani, lafaz dunia dan lafaz sinwani, tapi sebetulnya dalam Al-Quran ada 4 kalimat. Itu pertama lafaz dunia, di sini aja ya. Dunia, ini pengecualian ya. Dunia, nun mati ketemu ya, ini nggak boleh dibaca idgham, jangan idgham, harus dibaca idham. Dunia, jangan idgham, jangan dunia tapi dunia. Kemudian sinwa, nih di Quran ada sinwa. Ada lagi kalimat dunia, ya. Ada lagi terakhir kalimat kinwa. Nih, kinwa. Nun mati ketemu wawu, nun mati ketemu ya, nun mati ketemu ya. Kalau aturan awal memang harus idgham karena termasuk huruf idgham. Tapi ada kecualian. Dalam kalimat ini tidak boleh dibaca idgham, harus izhar. Ya, 4 kalimat yuk. Gak lebih dari 4 kalimat di Quran, hanya itu ada. Dunia, sinwan. Isti telepon. Lanjut dulu. Sekarang ikhlas, 2 lagi lah. Ikhlas itu artinya menggantikan. Di sini yang dimaksud adalah menggantikan suara nun mati atau tanwin dengan suara mim. Ketika nun mati dan tanwinnya bertemu dengan satu huruf, yaitu huruf ba. Jadi ini hanya ba saja. Contoh min ba'di. Nah, min ba'di bacanya mim, bukan min tapi mim. Itu namanya ikram. Makanya di sini biasanya ada tanda mim kecil sebagai tanda ikram.
Yang terakhir, coba ya, adalah ikhfa. Ikhfa itu artinya menyamarkan, artinya nun mati dan tanwin itu dibacanya samar-samar, jangan sampai ke makhrajnya, samar saja. Nah, ikhfa di sini terbagi menjadi 3. Ada ikhfa aqrab, ada ikhfa awsat, apa dulu tuh biar gampang ya. Ab'ad, ada ikhfa awsat. Aqrab, ikhfanya dekat ke makhrajnya, dekat ke idharnya, hampir idhar. Nah, hurufnya hanya ada 3, yaitu dal, te, dan to. Ya. Dal, ta, to. Kalau ab'ad ini samar banget. Ini 2 hurufnya, ada ko, ada ka. Nah, awsat pertengahan, aqrab tidak, ab'ad juga tidak pertengahannya awsat. Ini hurufnya berarti ada berapa? Hurufnya ini ada 10 ya. Sebenarnya 10 15 kan, semuanya 15 ya hurufnya. Ini udah diambil 3 dan 2. Berarti di sini sisanya tinggal 10 lagi. Gitu, sisanya. Apa aja? Ya tinggal selain yang ini aja. Contoh, ibadah. Contoh. Min dunillah, contohnya min dunillah, min jangan min tapi min, jadi jangan sampai terlalu jauh ikhfanya, samatnya jangan terlalu jauh, jangan min tapi min, hampir mendekati apa? Hampir mendekati idhar. Ada lagi nih, sebentar, kunta. Sebentar, intaratuhum, pokoknya. Taratuhum. Itu ikhfanya akhir saja, dekat saja. Kemudian ketemu kaf, itu harus benar-benar sama. Contoh, ingkun, atau ingkana, ya. Ingkana, ingkultum. Ketemu kaf, ketemu kof, belum mati ada tanwin, benar-benar dibaca sangat sama, menjadi suaranya Nah, awsat berarti pertengahan antara aqrab dan ab'ad. Pokoknya selain huruf da, te, ko, kof dan kaf, dan selain huruf yang ada di sini itu 10 huruf lagi, berarti itu termasuknya huruf ikhfa awsat. Contoh ketemu fa, anfusahum. Jangan kalau juga jangan anfusahum, pertengahan aja. Dan anfusahum dan selainnya. Contohnya masih banyak. Nah, itulah sekilas pembahasan tentang nun mati dan tanwin. Mudah-mudahan anak-anak sekalian hari ini bisa mendapatkan ilmu tambahan tentang hukum nun mati dan tanwin. Paham? Insya Allah ya. Coba sekali lagi, coba kamu. Hukum nun dan mati dan tanwin ada berapa? Ada 4. Bagus. Apa saja? Ya, idgham, idgham, iqlab, ikhfa. Huruf idhar ada berapa? Idhar ada 6, hamzah, ha, ain, he, bain, kha yang disebut huruf Arab. Huruf idgham ada 6 terkumpul dalam apa? Yarmuluna, ya rom, mim, lam, wa nun atau yanmu, lam, ro. Yanmu itu idghamnya mal gunnah, lam, ro idghamnya bila
bila guna. Kemudian iklam hurufnya cuma satu ya riba, dan ikhfa sisanya sol, dal, sekap, bim, sin, kop, sin, dal, to, zai, fatat, lodo ada 15 huruf. Cuma terbagi 3 nanti berarti ada yang akram yaitu dal, teto, ada yang akanya itu kof, kaf, dan sisanya 10 lagi itu huruf roksat. Dan ya, mudah-mudahan kalian paham semua dan kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Kita belajar tajwid, belajar makhraj huruf supaya mendapatkan keberkahan dan pahala. Karena membaca Al-Quran itu harus benar-benar sesuai aturan. Ya, kalau baca Quran tidak sesuai aturannya, malah nantinya takutnya kita bukan dapat pahala, malah takutnya kita dapat dosa. Makanya harus kita pelajari ini dan harus kita bid tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana sehingga mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya. Ada ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.